Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saya, Ibu Bagus Sutanaya, pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Nah, di dalam hal ini kita akan bertemu dengan pembahasan materi kelima tentang sistem dan transaksi operasional bank. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem transaksi operasional bank, di mana capaian pembelajarannya diharapkan pada akhir bab ini mahasiswa mampu menjelaskan sistem transaksi operasional bank, menjelaskan mekanisme clearing, manual dan otomatis, dan yang terakhir menjelaskan sistem real time gross settlement atau RTGS di bank. Sistem transaksi operasional bank merupakan tulang punggung dari seluruh aktivitas perbankan modern. Efisiensi, keamanan, dan kehandalan sistem ini sangat krusial untuk menjamin kelancaran layanan kepada nasabah. Mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan, ini perlu diperhatikan. Nah, pada pembahasan ini berbagai aspek yang penting dalam sistem transaksi operasional bank, mulai dari core banking system yang menjadi pondasi operasional, hingga sistem clearing dan RTGS yang memfasilitasi transaksi antar bank. Nah, kemudian kita harus memahami yang disebut dengan komprehensif terhadap sistem yang ada di bank. Sistem ini sangat penting bagi siapapun yang ingin berkarir di industri perbankan atau memiliki ketertarikan di bidang keuangan. Sistem transaksi operasional bank, dalam hal ini bank melakukan sebuah bentuk kegiatan-kegiatan dengan berbagai sistem, yaitu tujuannya bagaimana bank itu bisa maju dan transparansinya serta keunggulan dari bank lain. Nah, sistem transaksi operasional bank mencakup berbagai proses dan aktivitas untuk memastikan kelancaran layanan keuangan. Operasi ini diatur melalui core banking system yang mendiskusikan berbagai layanan. Nah, di slide berikutnya atau di pembahasan berikutnya kita akan memberikan pemaparan tentang beberapa operasional bank yang dilakukan. Sistem transaksi operasional bank mencakup satu core banking system atau disebut dengan CBS. CBS ini adalah sistem teknologi yang memfasilitasi transaksi perbankan secara real time dan memungkinkan bank untuk mengelola data nasabah serta layanan secara terpusat. CBS merupakan pengelolaan transaksi dan kemungkinan memberikan pelayanan yang sering disebut dengan internet banking dan mobile banking. Tersedia 24/7 bagi nasabah. Sistem ini mendukung berbagai fungsi termasuk membuat rekening, pemrosesan pinjaman, dan pemanfaatan transaksi keuangan. Kemudian sistem transaksi operasional bank juga terdiri dari transaksi penghimpunan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Tabungan memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menyimpan dan menarik dananya. Sementara deposito menawarkan bunga lebih tinggi dengan ketentuan tertentu. Giro digunakan oleh nasabah dengan kebutuhan transaksi besar, baik secara individu maupun perusahaan. Kemudian ada penyaluran dana dan pemberian kredit. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau kredit pemilikan rumah disebut dengan KPR. Bank juga menyediakan fasilitas kartu kredit untuk memudahkan transaksi konsumtif dengan plafon tertentu. Dalam hal ini, bank melakukan analisis risiko kredit untuk memastikan keamanan dan berkelanjutan operasionalnya. Kemudian, ada layanan jasa perbankan. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan pendukung seperti jasa transfer, remitansi, dan pembayaran tagihan. Layanan ini didukung oleh sistem clearing dan RTGS atau real time gross settlement untuk mempercepat proses transaksi bank antar wilayah. Kemudian ada layanan jasa perbankan. Selain jasa perbankan, kita akan membahas tentang manfaat dari bank layanan yang lainnya seperti manajemen risiko dan kepatuhan. Untuk mengurangi risiko, bank menerapkan pemantauan real time terhadap transaksi. Ini memungkinkan deteksi dini atas aktivitas mencurigakan dan pengambilan tindakan preventif. Nah, sistem ini juga memastikan bahwa seluruh kegiatan personal bank sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, kemudian dengan sistem personal yang terstruktur, bank dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat serta meningkatkan kepuasan nasabah. Inovasi dalam sistem transaksi operasional juga memungkinkan
bank untuk memperkenalkan produk dan layanan baru secara cepat guna, menghadapi persaingan dan perubahan kebutuhan pasar. Baik, kita akan bahas tentang clearing. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank yang berfungsi untuk memastikan bahwa dana dari suatu transaksi dapat berpindah dari suatu rekening ke rekening lain dengan benar dan aman. Sistem ini merupakan bagian esensial dari operasional perbankan, terutama untuk memastikan kelancaran lalu lintas pembayaran baik secara domestik maupun internasional. Nah, dalam prakteknya, clearing kita dapat bedakan menjadi dua atau disebut dengan clearing manual dan otomatis. Nah, apa yang disebut dengan clearing manual? Clearing manual dalam prosesnya melibatkan penanganan dokumen fisik, sedangkan clearing otomatis menggunakan sistem elektronik. Nah, kalau kita lihat verifikasinya, kalau clearing manual dilakukan secara manual oleh petugas, sedangkan clearing otomatis dilakukan oleh sistem secara otomatis. Kemudian penyelesaian transaksinya, clearing manual membutuhkan waktu lebih lama, bisa berhari-hari. Kemudian kalau kita lihat clearing otomatis itu lebih cepat, bisa real time atau dalam waktu hitungan jam. Kemudian media transaksinya apa? Kalau clearing manual, media transaksinya dokumen-dokumen fisik, cek, biliet, dan giro. Kemudian kalau clearing otomatis itu berupa data elektronik. Kemudian kita lihat juga dari jenis transaksinya. Kalau clearing manual terbatas pada transaksi dengan dokumen fisik, sedangkan clearing otomatis mendukung berbagai jenis transaksi, non-tunai, transfer, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Efisiensinya apa? Kalau clearing manual kurang efisien karena utama volume transaksi terlalu tinggi. Kemudian kalau clearing otomatis sangat efisien memproses transaksi dalam jumlah besar dengan cepat. Kemudian akurasinya bagaimana? Clearing manual rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Kalau clearing otomatis akurasi lebih tinggi karena minimum intervensi dari manusia. Kalau lihat dari biaya, clearing manual itu biaya operasional lebih tinggi karena menggunakan tenaga kerja dan penanganan dokumen. Kalau di clearing otomatis, biaya operasionalnya lebih rendah. Nah, kalau kita lihat dari ketersediaan layanan, clearing manual terbatas pada jam kerja, kalau clearing otomatis beroperasi 24 jam. Nah, ini kelebihannya. Kemudian kita lihat keamanannya, kalau clearing manual rentan terhadap pemalsuan dan pencurian dokumen. Nah, kalau clearing otomatis lebih aman dengan sistem keamanan digital. Contohnya clearing manual yaitu clearing cek, clearing biliet, giro. Kalau kita lihat clearing otomatis yaitu SKNBI, sistem clearing antar bank lainnya. Real Time Gross Settlement atau disebut dengan RTGS. Nah, ini kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan RTGS atau Real Time Gross Settlement. Nah, di sini di dalam pembahasan ini Real Time Gross Settlement atau RTGS adalah sistem pembayaran elektronik yang memfasilitasi transfer dana antar bank dalam jumlah besar secara real time dan langsung. Ya, ini disebut dengan gross settlement. Nah, RTGS digunakan untuk memproses transaksi bernilai tinggi dan mendesak agar dapat diselesaikan dalam waktu cepat tanpa harus menunggu clearing atau pemrosesan batch. Dalam konteks operasional bank, RTGS merupakan bagian penting dari layanan masyarakat perbankan karena memastikan aliran dana berjalan lancar dan mengurangi risiko likuiditas antar bank. Cara kerja RTGS dalam operasional bank yaitu transfer dana dalam jumlah besar. RTGS umumnya digunakan untuk memproses transaksi bernilai besar seperti pembayaran antar bank, pembayaran korporasi, dan settlement untuk transaksi pasar modal. Karena transaksi ini penting bagi kestabilan sistem keuangan. RTGS memastikan penyelesaian dilakukan secara instan. Nah, RTGS juga memiliki sistem real time dan individual. Berbeda dengan sistem clearing, setiap transaksi dalam RTGS diproses secara individual, bukan secara batch. Artinya, begitu perintah transfer diterima dan langsung dipindahkan dan dicatat di rekening penerimaan tanpa harus menunggu transaksi lain. Hal ini penting untuk menghindari risiko keterlambatan dalam pembayaran. Kemudian settlement bruto, istilah gross settlement berarti bahwa transaksi diselesaikan sepenuhnya untuk setiap pembayaran tanpa melakukan knitting dan transaksi lainnya. Ini mengurangkan risiko gagal bayar atau settlement risk karena dana langsung diselesaikan dari satu rekening ke rekening lain dalam satu kali transfer. Penggunaan dalam pasar keuangan,
dan pemerintah, RTGS sangat penting dalam transaksi antar bank dan settlement untuk pembayaran pemerintah serta perusahaan besar. Sistem ini memastikan bahwa pembayaran segera diterima yang esensial untuk mendukung fungsi pasar keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Keamanan dan efisiensinya, Bank Indonesia sebagai regulator di Indonesia mengawasi sistem RTGS dan menjamin keamanan serta ketepatan proses transaksi RTGS, juga mengurangi risiko operasional dengan meminimalkan eksposur waktu antara transaksi yang dikirim dan diterima. Manfaat RTGS dalam sistem perbankan. Nah, kalau kita lihat beberapa manfaat RTGS dalam sistem perbankan ini sangat membantu sekali karena memiliki keunggulan-keunggulan dan kelebihan. Seperti fiturnya, kecepatan dan kepastian transaksi itu yang pertama. Kemudian manfaatnya adalah bagaimana menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik. Transaksi proses dalam diselesaikan secara real time, memberikan kepastian dan kecepatan bagi pengirim dan penerima dana. Kemudian mengurangi risiko likuiditas, yaitu pemantuan dana pengelolaan likuiditas yang lebih efisien. Nah, settlement langsung kemungkinan bank untuk memantau posisi likuiditas secara real time dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan likuiditas. Kemudian mendukung stabilitas keuangan, memproses transaksi besar dan penting dengan aman dan tepat waktu. RTGS memfasilitasi transaksi bernilai besar yang kurang krusial bagi pasar keuangan seperti transaksi antar bank dan transaksi falas, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian ada keamanannya dalam RTGS. Di sini diketahui bahwa tingkat keamanan yang tinggi, sistem RTGS dilindungi oleh sistem keamanan yang canggih untuk mencegah fraud dan kesalahan. Dan terakhir ada transparansi. Meningkatkan transparansi transaksi itu manfaat dari RTGS. Semua transaksi yang tercatat dalam RTGS dapat dilacak dengan mudah, meningkatkan transaksi dan akuntabilitas. Nah, RTGS merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transaksi operasional bank untuk memastikan stabilitas dan kelancaran transaksi, terutama pada transfer dana antar bank. Implementasi RTGS memudahkan proses transaksi besar dan mendesak, serta meminimalisir risiko keterkaitan keterlambatan atau gagal bayar.